Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismar Prepti Kombong dengan NIM 1927042028. Rancangan percobaan keteknikan. Daftar isi presentasi dengan topik pembahasan yang pertama, klasifikasi rancangan percobaan. Kemudian yang kedua, peubah pada rancangan percobaan. Dan yang ketiga, langkah-langkah dalam rancangan percobaan. Bagian A, klasifikasi rancangan percobaan. Tingkat heterogenitas dan jumlah faktor yang menyebabkan beragam kondisi atau lingkungan tempat percobaan dilaksanakan, atau GALAT, dinamakan sebagai rancangan lingkungan. Jumlah faktor dan metode pelaksanaan atau penerapan perlakuan-perlakuan pada unit percobaan dinamakan sebagai rancangan perlakuan. Penamaan rancangan percobaan didasarkan pada nomor 1, metode penempatan perlakuan secara acak pada setiap unit percobaan. Yang pertama, jika pengacakan perlakuan dan ulangan dilakukan sekaligus disebut rancangan acak lengkap atau RAL. Kemudian yang kedua, jika pengacakan perlakuan secara lengkap dilakukan per satu lokal kontrol disebut rancangan acak kelompok atau RAK. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jika pengacakan perlakuan dilakukan per dua lokal kontrol atau baris dan lajur disebut rancangan acak kuadrat Latin atau RAKL, rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Kemudian metode yang kedua yaitu metode pelaksanaan perlakuan-perlakuan pada setiap unit percobaan. Yang pertama, jika dilakukan secara serentak atau kombinasi, semua faktor dan interaksinya sama penting, disebut rancangan faktorial. Kemudian yang kedua, jika satu faktor perlakuan diacak secara lengkap dan faktor perlakuan lainnya diacak dalam perlakuan faktor utama, atau salah satu faktor dan interaksinya dianggap lebih penting, rancangannya disebut rancangan petak terbagi atau RPT. Yang ketiga, jumlah faktor yang diteliti. Jika yang diteliti hanya satu faktor penelitian, dinamakan rancangan non-faktorial. Contoh rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, rancangan acak kuadrat Latin atau RKL, rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Yang kedua, jika yang diteliti terdiri dari beberapa faktor, dinamakan rancangan faktorial. Contoh rancangan petak terbagi atau RPT, rancangan petak teralur atau RPA, rancangan kelompok terbagi atau RKB. Yang keempat, jumlah galat yang digunakan. Rancangan bergalat tunggal yaitu rancangan yang semua faktor dan interaksinya mempunyai derajat ketelitian yang sama, yaitu RAL, RAK, RAKL atau RBSL, non-faktorial dan faktorial. Yang kedua, rancangan bergalat ganda, yaitu salah satu faktor dan interaksinya lebih penting dari faktor lainnya, atau RPT. Kemudian yang ketiga, rancangan bergalat triple. Mirip dengan rancangan bergalat ganda, hanya saja faktor yang diteliti berjumlah 3, atau rancangan petak terbagi ganda, split plot decide, dan rancangan kelompok terbagi atau split block decide. Bagian B, peubah pada rancangan percobaan. Yang pertama, peubah bebas atau peubah tetap. Sejumlah gejala yang menentukan atau mempengaruhi adanya gejala atau respon penelitian. Yang kedua,
peubah tak bebas atau peubah terikat. Sejumlah gejala atau respons yang muncul karena adanya peubah bebas. Kemudian yang ketiga, peubah kontrol atau kontrol variabel. Sejumlah gejala yang dengan sengaja dikendalikan agar tidak mengganggu peubah bebas atau terikat. Yang keempat, peubah sampingan atau peubah antara. Sejumlah gejala yang tidak dapat dikontrol, tapi dapat diperhitungkan pengaruh terhadap peubah terikat atau respons hasil penelitian. Yang kelima, peubah galat atau peubah ekstren. Sejumlah gejala yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat pula diperhitungkan pengaruh atau eliminir pengaruhnya terhadap peubah bebas dan peubah terikat. Rancangan percobaan dibuat berkenaan dengan teknik-teknik dalam mengatasi dan mengendalikan keragaman atau peubah-peubah yang mengganggu pengaruh sebenarnya dari perlakuan atau faktor yang kita teliti atau tetapkan disebut rancangan lingkungan. Environmental design. Agar pengaruh perlakuan itu terlihat dengan jelas, maka keragaman respons yang ditimbulkan oleh keadaan bahkan pencobaan hendaknya jangan sampai mengaburkan atau mengacaukan penampilan pengaruh perlakuan. Peubah kualitatif dan kuantitatif. Sebagai suatu peubah bebas atau peubah terikat atau suatu faktor dapat digolongkan sebagai faktor kualitatif dan faktor kuantitatif. Faktor kualitatif terdiri atas taraf-taraf berskala penilaian nominal atau taraf-taraf yang sebenarnya dapat dipandang sebagai nilai-nilai tertentu, peubah khusus yang berkepekatan kontinu, tetapi tidak memberikan suatu tataan bermakna. Faktor kuantitatif dengan taraf-taraf tertentu dapat dipandang sebagai nilai-nilai peubah berkepekatan kontinu, dinamakan sebagai faktor regresi. Tidak setiap faktor berskala ordinal dimasukkan ke dalam faktor kuantitatif. Ada kalanya diperlakukan sebagai faktor kualitatif. Bagian C, langkah-langkah dalam rancangan percobaan. Yang pertama, memilih masalah. Melakukan identifikasi terlebih dahulu atau pengalaman masalah sebagai bahan atau alasan mengapa dilakukan percobaan. Yang kedua, studi pendahuluan. Setelah dipastikan akan melakukan percobaan pemberian pupuk kandang, maka tugas selanjutnya adalah menggali informasi atau temuan-temuan para peneliti terdahulu. Yang ketiga, merumuskan masalah. Konsep atau teori yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Merumuskan masalah suatu konsep atau teori yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah seputar percobaan. Merumuskan anggaran dasar sebagai tempat berpijak atau hipotesis. Memilih pendekatan, metode atau cara penelitian, jenis atau tipe penelitian, sangat menentukan variabel apa, objeknya apa, subjeknya apa, sumber datanya di mana. Menentukan variabel dan sumber data, apa yang akan diteliti, data diperoleh dari mana. Menentukan dan menyusun instrumen. Apa jenis data, dari mana diperoleh, observasi, interview, dan kuesioner. Mengumpulkan data, dari mana, dengan cara apa. Analisis data, memerlukan ketekunan dan pengertian terhadap data, apa jenis data akan menentukan
teknik analisisnya, menentukan kesimpulan, menarik kesimpulan, memerlukan kejujuran, apakah hipotesis terbukti, menyusun laporan, memerlukan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.